Halo nakama, di sini kita akan mereview One Piece chapter 1094 lengkap dengan gambar dan percakapannya. One Piece chapter 1094 berjudul Prajurit Dewa Sains dan Pertahanan, Saint J. Garcia Saturn. Halaman warna disampul untuk mempromosikan anime Special Monster. Seluruh anggota keluarga Shimotsuki muncul di depan. Sedangkan Ryuma muda dan bayangan naga ada di latar belakang. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ora Luffy. Chapter dimulai dengan semua pasifista mematuhi perintah Atlas dan menyerang angkatan laut. Habisi semua prajurit angkatan laut yang ada di pulau ini. Perintah Atlas kepada pasifista. Pasukan angkatan laut yang mendengar ini menjadi panik. Vegapunk memberikan perintah. Ini gawat. Pasifista yang mendengar perintah dari Atlas pun langsung membidik lasernya ke arah pasukan angkatan laut. Awas, menjauh dari pasifista. Prajurit angkatan laut pun ketar-ketir karena pasifista menembakkan lasernya ke arah mereka sambil terengah-engah. Tapi ini artinya Vegapunk telah turun kemari. Lalu, dari kejauhan, ada yang berteriak, "Atlas, cepat cari Bone! Bone! Hei, kenapa kita melaju tegak lurus ke bawah begini? Nanti kalau kita jatuh gimana?" Lalu Vegapunk menjawab pertanyaan dari Franky tersebut. Awan pulau memiliki karakteristik dapat melekat dengan satu sama lain. Roda Vega Tank ini terbuat dari awan pulau, jadi kita tidak akan terjatuh. Bone, kau di mana? Ketemu. Franky pun merespon karena dia ragu dengan Sanji. Sanji, kau yakin dia salah lihat? Sanji yang emosi menjawab, asal tahu saja, radar radiku tidak pernah salah. Sebenarnya Vegapunk juga ragu. Meski itu bukan radar yang berbasis ilmiah, tapi aku akan mempercayainya. Sanji yang tak sabaran pun melompat dan segera melesat ke arah Bone. Terima kasih, tapi laju tank ini takkan bisa mengimbangi kecepatan debat hatiku. Aku duluan ya, ujar Sanji dalam mode genit. Syukurlah, para pasifista sudah kembali berpihak pada kami. Ketemu kau, Bone. Sontak Bone pun menghindar. Dengan tubuh seksinya, dia menembakkan pistol ke angkatan laut dan mereka berhalusinasi dengan kematian mereka sendiri. Serangan yang dilakukan Bone dinamakan Near Death Experience. Angkatan laut yang terkena jurus itu pun seketika berhalusinasi. Setelah itu, Bone menghadapi dua wakil Laksamana. Salah satunya adalah pria yang berdagu panjang dan berkumis. Namanya tidak disebutkan di chapter ini. Dia sedang membawa tongkat panjang dengan kerang besar di ujungnya. Ada salah satu pasifista yang menyerang Bone. Kenapa dia masih menyerangku? Wakil Laksamana lainnya adalah wanita tua yang bernama Bluegrass. Dia memakan nori-nori nomi yang memungkinkan dia untuk mengendarai dan mengendalikan semua yang dikendarainya. Bluegrass mengendarai salah satu pasifista, jadi Bone tidak bisa berbuat apapun terhadapnya. Bone tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan ia teringat Kuma ayahnya, dan itu yang membuat fokus Bone terpecah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bone, jangan melamun. Aku sudah dengar kalau Kuma adalah ayahmu. Meski begitu, kau harus tetap tegar, ucap Sanji. Kakek kerang pun datang dan bersiap menghajar Sanji dan Bone. Other Hammer. Sanji dengan sigap menyelamatkan Bone dari hantaman keras kakek kerang tersebut. Sanji melompat ke Vega Tank dan menyelamatkan Bone tepat pada waktunya. Sanji, Bone, cepat naik. Vegapunk,
para pacifista sudah kembali berpihak pada kita. Ayo kembali ke atas. Lalu kita dibawa ke Le Passé. Di sana terjadi ledakan hebat. Kau ini menghalangiku untuk melakukan tugasku. Memang itulah tugasku, ucap Luffy pada Kizaru. Kizaru dengan kecepatan cahayanya pergi untuk menghindari Luffy dan menjalankan tugasnya. Zoro, Luffy, Lucy, dan Kizaru pun tercengang. Jinbei dan yang lainnya pun ikut terkejut karena merasakan aura yang aneh di sekitarnya. Berhentilah pacifista, teriak salah seorang yang memerintah pacifista di Pulau Egghead. Seketika pacifista pun mengikuti perintahnya. Kenapa para pacifista berhenti melindungi kita? Bukankah orang yang memiliki kuasa lebih tinggi lebih dari kita hanyalah Gorosei? Lingkaran sihir tiba-tiba muncul di tengah Pulau Egghead bersamaan dengan ledakan api dan petir hitam. Ada pengumuman dari Angkatan Laut yang mengatakan bahwa Saint Jersia Saturn ada di pulau ini. Angkatan Laut dengan pangkat Laksamana Muda atau lebih rendah tidak boleh melihat Saint Saturn secara langsung. Gorosei? Siapa itu Gorosei? Lalu Vegapunk pun menjawab, mereka adalah para penguasa petinggi dunia ini. Apa? Pokoknya kita harus segera pergi dari sini. Sanji berteriak. Ada sosok yang keluar dari dalam lingkaran itu. Namun seorang angkatan laut melakukan kontak mata dengan Saint Saturn dan kepalanya meledak. Kita bisa melihat Saturn dengan jelas. Bagian bawah tubuh Saturn terdapat laba-laba seperti Black Maria dengan pola berbentuk api. Jenggot dan rambut Saturn menjadi seperti awan yang mengalir. Ia juga memiliki awan hitam yang menyelimuti lehernya. Wajahnya terlihat seperti manusia, namun hidung Saturn lebih besar. Dan dia mempunyai 2 tanduk besar di topinya. Sepertinya dia menggunakan wujud hibridanya yang telah terbangun. Tapi itu tidak dikonfirmasi di chapter tersebut. Nama buah iblisnya juga belum dikonfirmasi. Tapi Saturn telah terlihat seperti Usioni, yang merupakan yokai dari cerita rakyat Jepang bagian barat. Awas, di atas, cepat menghindar. Vegapunk pun terjatuh. Beralih ke Luffy versus Kizaru. Luffy dan Kizaru terengah-engah. Kizaru berkata, dia tidak bisa terus bertarung atau dia tidak akan menyelesaikan misinya. Kemudian Kizaru terbang dengan kecepatan super untuk menyerang Vegapunk. Kizaru menembakkan laser ke Vegapunk, tapi meleset. Namun laser menghancurkan jalan awan, membuat Vegapunk jatuh ke tanah. Seharusnya kau sudah mencapai batasmu dalam wujud itu, kan? Lalu Luffy berputar-putar. Gomu Gomu no Stargun. Kizaru pun terkena pukulan Luffy. Tetapi Luffy sudah mencapai batasnya. Pukulan Luffy menembus wajah Kizaru, namun kali ini serangannya menimbulkan banyak efek bintang. Baik Luffy dan Kizaru jatuh ke tanah. Saturn menatap Luffy saat ia terjatuh dan berkata, nikah. Luffy berubah menjadi lelaki tua ketika dia tiba di tanah. Di halaman ganda terakhir chapter ini, Saturn menghadapi Bonney, Sanji, Vegapunk, dan Franky. Bonney mengingat suatu dari masa lalunya, tapi kita tidak tahu siapa orang yang mengucapkan kata-kata yang diingat Bonney. Kenangan Bonney, aku memberi perintah Vegapunk. Pasti tidak ada kesadaran yang tersisa, tapi jika kamu melakukan itu, kamu akan
Setelah itu, Bonnie melompat dan menusuk dada Saturn dengan pedang. Beberapa darah mengalir dari dada Saturn.